Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Arifuddin, NIM 1996142007. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pasar menentukan pendapatan. Pendapatan dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari berbagai aktivitasnya seperti penjualan produk atau jasa. Sedangkan untuk investor, pendapatan tidak seberapa penting dibanding dengan keuntungan yang merupakan jumlah dari uang yang telah diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pendapatan faktor adalah berupa pendapatan sebagai faktor produksi. Yang ketiga, pendapatan pribadi adalah pendapatan dari properti seperti pendapatan sewa apartemen, laba usaha, dan lain sebagainya. Peran pemerintah dalam menciptakan pendapatan masyarakat melalui pegawai negeri, obligasi, belanja negara pemerintah, dan jaminan sosial. Pendapatan dapat dihitung melalui 3 cara, yaitu cara pengeluaran. Cara ini, pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran atau pembelanjaan ke atas barang-barang dan jasa. Yang kedua, cara produksi. Cara ini, pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang telah dihasilkan. Yang ketiga, cara pendapatan. Dalam perhitungan ini, pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang telah diterima. Kekayaan. Kekayaan yang melimpah adalah harga dari aset keuangan atau harga fisik yang dapat dikonversi menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk suatu transaksi. Kekayaan bersih adalah nilai dari aset seseorang yang telah dikurangi kewajiban. Menurut para ekonom, kekayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang bernilai yang dapat menangkap sifat subjektif dari gagasan tersebut, dan gagasan itu bukanlah konsep kekayaan yang telah dikemukakan oleh berbagai individu dan dalam konteks yang berbeda. Penetapan harga input dengan produktivitas marginal. Yang pertama, hakikat permintaan faktor. Hakikat permintaan faktor yang dimana permintaan atas faktor adalah permintaan tidak langsung. Permintaan input untuk perusahaan secara tidak langsung berasal dari permintaan konsumen atas produk jadinya. Setelah itu, permintaan untuk faktor produksi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang kedua, teori distribusi dan produk hasil marginal. Permintaan untuk berbagai faktor produksi ditentukan oleh keuntungan yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dihasilkannya melalui produk hasil marginal, pasar persaingan sempurna, dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, permintaan faktor produksi. Permintaan faktor produksi untuk memaksimalkan profit, produk marginal, dan permintaan faktor-faktor produksi lainnya sebagai pengganti input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Yang keempat, penawaran faktor-faktor produksi, yang dimana kurva penawaran faktor produksi yang awalnya harga upah naik, banyak yang menawarkan tenaga kerja dengan jumlah jam kerja dengan banyaknya tetapi terbatas pada jam tertentu. Penentu harga faktor berdasarkan penawaran dan permintaan. Harga produk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Harga jagung, faktor-faktor produksi seperti harga jagung yang mempengaruhi harga tanah dan pupuk. Distribusi pendapatan nasional itu terbagi dua, di mana orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dapat dilihat pendapatannya melalui penghasilan dari properti, sedangkan orang miskin dapat dilihat penghasilannya dari penghasilan dari gaji setiap
melakukan pekerjaan. Kita melakukan pekerjaan. Terus invisible hand, di mana tidak ada yang menjamin bahwa ekonomi akan menghasilkan distribusi pendapatan yang adil dan wajar. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu pasar dalam menentukan pendapatan dapat ditentukan dari faktor produksi yang didapat dari penjualan suatu barang atau jasa. Harga dari masing-masing faktor produksi yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di dalam pasar. Kekayaan adalah suatu variabel stok yang diterima yang memiliki suatu kekayaan besar tentunya akan menguasai suatu perekonomian lebih. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.